Teman-teman, hari ini saya telah mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidup saya karena pada hari ini saya akan melelangkan keperjakaan saya dimulai dari nol. Tapi bohong. Selamat pagi teman-teman, ini adalah video saya yang kelima. Topik kali ini akan membahas mengenai lelang keperawanan. 3, 2, are you ready? Beberapa hari yang lalu, kita telah diramaikan oleh Sarakel mengenai lelang keperawanannya. Dengan alasan ekonomi yang turun karena COVID-19, kemudian pemerintah yang belum maksimal dalam menjalankan PSBB ini, ditambah lagi masyarakat yang tidak taat pada PSBB, Sarah kemudian mengatakan bahwa telah mengambil keputusan yang besar, yaitu melelangkan keperawanan dia mulai dari 2 miliar, dan hasil lelang keperawanan dia itu dia merencanakan untuk menyumbangkan kepada pejuang COVID-19 dan orang yang membutuhkan. Di kalimat terakhir, Sarah mengatakan untuk meminta kita berpikir positif atas penawaran dia. Video tersebut menuai banyak kontroversi. Ada yang mendukung, ada yang mengambil sisi positifnya, namun di luar itu banyak sekali netizen-netizen yang menghujat atas video Sarah. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari kasus Sarah. Namun dalam hal ini saya mengambil 3 hal untuk kita pelajarin berikutnya. Are you ready teman-teman? Are you ready? Yang pertama, kasus Sarah saya ibaratkan seperti ada seorang kakak dan adik di tepi jalan. Mereka sudah kelaparan berhari-hari, sampai suatu hari adik tersebut tidak tahan lagi atas perut yang kosong. Kemudian kakaknya berupaya untuk mencari makanan agar adiknya tidak kelaparan. Akhirnya dia memikirkan cara untuk mencuri jualan nasi di seberang jalan, di mana pada saat itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang membeli nasi bungkus di sana. Dia kemudian nyempil dan mengambil nasi bungkus langsung. Salah satu pengunjung melihat anak tersebut mencuri nasi bungkus, kemudian diteriakin pencuri. Akhirnya kakak tersebut ditangkap, dipukuli, dihakimi. Ada juga pengunjung yang merasa kasihan, dia melerai keributan tersebut karena dia tahu alasan kakak tersebut untuk membantu adiknya yang kelaparan. Dari perumpamaan di atas, saya melihat ada 2, yaitu niat atau tujuan dan caranya. Dari perumpamaan yang tadi saya ceritakan bahwa kakak tersebut mempunyai niat yang baik, yaitu ingin mencari makan supaya adiknya tidak kelaparan. Namun pada saat itu dia melakukan cara yang salah, yaitu dia mencuri nasi bungkus jualan si pedagang tersebut. Kalau dari kasus Sarah, mungkin niat Sarah bagus atau baik, dia ingin membantu pemerintah, dia ingin membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan karena pengaruh dari COVID-19. Cuman menurut saya di sini dia kurang tepat caranya, yaitu dia melelangkan keperawanan dia. Apakah dia tidak berpikir sebelum dia melakukan hal tersebut bahwa banyak sekali anak-anak yang di bawah umur akan menonton video dia? Secara dia public figure, selebgram yang banyak followernya, apa yang terjadi pada saat video yang dia buat kemudian dipost di Instagram dia? Apakah dia tidak berpikir sebelum dia melakukan hal tersebut bahwa akan membawa dampak banyak kepada semua orang? Akan muncul stigma-stigma bahwa oh ternyata keperawanan itu bisa diperjualbelikan, oh ternyata keperawanan itu ternyata bisa dilelangkan dan menghasilkan banyak duit. Kenapa tidak mencari cara yang lebih bijaksana dalam hal penggalangan dana untuk membantu masyarakat Indonesia karena pengaruh COVID-19? Kenapa tidak mencoba untuk menjual tas, mencoba untuk menjual rumah? Mungkin kalau niatnya memang baik, bahwa banyak sekali cara-cara di luar yang bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat Indonesia dan pemerintah. Kalau niatnya memang membantu loh ya, oke lah dia punya ide seperti itu. Tapi kan dia punya manajer. Apakah manajer setuju dia melakukan hal tersebut? Apakah manajernya tahu segala resiko yang terjadi jika Sarah melakukan hal tersebut? Tahu kan, masalah-masalah seperti itu khususnya di Indonesia masih dianggap sebagai hal yang tabu. Atau di balik skenario itu bahwa si Sarah atau timnya ingin menaikkan follower Instagram dia. Well, kita tidak pernah
tahu. Bagaimana menurut teman-teman, salah apa tidak? Silahkan komen di bawah ini. Yang kedua, setelah beredarnya video tersebut dan viral, Sarah kemudian melakukan permintaan maafan lewat Instagram dia karena dengan alasan dia bercanda dan menyindir masyarakat bahwa mereka tidak taat pada aturan PSBB. Menurut saya ini adalah poin yang bagus karena melakukan kesalahan, kemudian dia minta maaf sesegera mungkin, menebus dengan permintaan maafan dan akan membagikan 1000 sembako kepada orang yang membutuhkan dengan duit pribadi yang halal katanya. Lah, kalau gitu yang tadi nggak halal dong. Kemudian dia juga meminta maaf secara terbuka yang ditemani oleh Dr. Tita pada tanggal 23 Mei 2020. Tapi seperti gelas yang sudah pecah, walaupun direkatkan kembali dengan lem, tetap gelas tersebut akan kelihatan retaknya. Video Sarah sudah tersebar di mana-mana, semua orang bisa mengakses video tersebut dimanapun di internet karena internet super canggih dan akan menjadi sejarah buat kita semua. Menurut saya permintaan maafan, kemudian nangis-nangis, kemudian meminta maaf kepada masyarakat itu tidak cukup karena menurut saya menebus kesalahan dia tidak cukup dengan permintaan maafan. Dia harus menebus video tersebut dengan mengedukasi kepada kita semua mengenai hal-hal yang positif. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di bawah ini. Yang ketiga, akhir-akhir ini banyak orang yang ingin cepat terkenal di media sosial, kemudian mereka membuat video-video yang bersifat sensasional, kontroversial. Manusia cenderung lebih tertarik pada hal-hal mistis, negatif, hal-hal sensasional, hal-hal bersifat kontroversial, hal-hal yang bersifat kejutan. Apakah mungkin kasus Sarah adalah salah satu cara untuk menaikkan followers Instagram dia secara tiba-tiba dan tinggi? Saya pribadi sangat berharap bahwa kedepannya kita mendapatkan banyak sekali informasi-informasi positif yang akan membangun mental kita supaya mental kita semakin kuat. Mental yang kuat, pribadi yang positif akan menyebar ke sekitar kita, kemudian itu akan menjadi efek bola salju kepada semua orang sehingga semua orang akan lebih cerdas dan lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Teman-teman, yuk stop menyebar hal-hal negatif, stop menyebar hal-hal yang tidak berfaedah, stop kampanye negatif, stop memberikan ide negatif, berpikir sebelum bertindak, jadilah inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian dan jangan lupa komen. Thank you. Subscribe apa subscribe? Aku udah apa? Kayaknya subscribe. Subscribe. Kamu tadi ngomong subscribe. Enggak, yang terakhir subscribe.